wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita bahas terkait tentang tinjauan mahar. Kemarin saya sampaikan kesimpulan dari kitab yang kita bahas, kita baca, saya ringkaskan dalam sebuah bagan, yaitu terkait tentang mahar. Pertama, mahar dilihat dari sisi nilainya. Yang kedua, dari sisi waktu penyerahannya. Yang ketiga, dari sisi ukurannya dan yang berhak mendapatkannya. Yang pertama, dari sisi nilainya, ada kalanya mahar itu disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan. Jadi ada kalanya mahar itu nilainya disebutkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku, ya, Fulanah binti dan seterusnya, dengan mahar. Maharnya disebutkan, maharnya uang senilai 10 juta, maharnya seperangkat alat sholat. Ya, ini nilai maharnya disebutkan, dan ini disunahkan. Ketika mahar itu nilainya disebutkan ketika dalam akad, ini sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diperintahkan. Yang kedua, ada kalanya mahar itu nilainya tidak disebutkan. Jadi ketika akad nikah, ya, ketika akad nikah, nilai mahar itu, maharnya berupa apa, ini tidak disebutkan. Saya nikahkan engkau dengan anakku, ya, dengan anakku dengan mahar, ya, dengan mahar yang telah engkau berikan dan dibayar tunai. Nilainya berapa, apa, tidak disebutkan. Ini hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan, tidak disunahkan, sekedar hanya boleh. Oleh karenanya, antara apakah disebutkan dan tidak disebutkan, maka yang lebih baik adalah disebutkan. Kenapa? Masalah yang muncul di belakang hari nanti itu akan banyak. Misal ketika mahar itu disebutkan, ya, maharnya 100 juta. Ternyata ketika akad nikah sudah dilangsungkan, beberapa hari setelah akad nikah ternyata timbul perceraian. Kenapa? Karena ada aib yang ditutupi oleh salah satu di antara keduanya. Misalnya aibnya ada cacat pada fisik istri yang disembunyikan, sehingga timbul perceraian, ya. Dan ketika perceraian, suami ini belum menyentuh istrinya, kemudian terjadi perceraian,
Nah, mahar ini nanti sebaiknya bagaimana, ada pembahasan di belakangnya nanti. Ini terkait pentingnya mahar itu disebutkan. Yang kedua, dari sisi waktu, ya, dari sisi waktu ada mahar yang disegerakan, artinya unta. Ketika akad nikah, mahar itu sudah diserahkan. Ya, ini dari sisi waktunya. Yang kedua, ada mahar yang ditangguhkan. Ditangguhkan ini kemungkinan besar dua, bisa jadi diutang, ya, ditunda, nanti tak bayar, ya, bulan depan. Bisa jadi dildasin, bisa jadi ini dicicil, ya, diangsur. Ya, apakah boleh? Boleh, meskipun sing krungu mesake, memang sekali, ya. Kalau ada orang menikah maharnya itu diangsur, ya. Tapi ditangguhkan boleh, ya, ditangguhkan sekedar boleh. Artinya begini, boleh ini sesuatu yang bisa dilakukan manakala ada hal-hal yang menjadikannya untuk dilakukan. Karena sunnahnya adalah mahar itu tunai, cash, disegerakan pemberiannya sebelum nikah dilangsungkan. Artinya ketika akad nikah itu mahar betul-betul sudah diberikan, apakah ketika akad nikah atau sebelum akad nikah. Ini sunnahnya. Kemudian Ibu Barakallahu terkait ketika mahar itu ditangguhkan, yang pertama harus ditentukan waktunya. Mohon maaf, ya, ini maharnya nanti saya hutang. Boleh nanya, bayarnya kapan? Karena ditangguhkan itu boleh, ditangguhkan boleh. Nah, nanti ketika ditangguhkan ini, waktunya harus ditentukan. Saya nanti maharnya akan saya tangguhkan, tidak bisa sekarang, tapi kapan-kapannya kapan? Oke, insya Allah nanti bulan Maret, karena bulan Februari saya baru ada bisnis misalnya. Insya Allah bulan Maret uangnya sudah cair, tidak harus menunggu air hujan. Kalau air hujan kan mesti cair. Insya Allah bulan Maret nanti akan cair. Nah, ini ditangguhkan yang dibolehkan. Jadi ditangguhkan yang dibolehkan. Adapun ketika ditangguhkan waktunya tidak ditentukan, ini yang tidak boleh. Karena ini jadi penipuan, ya. Ya, misalnya si fulan menikahi fulana. Ketika kemudian meminangnya sampai pada akadnya disampaikan, maharnya akan ditangguhkan. Mau dibayar tidak sekarang. Kapan? Habis kapan-kapan. Kapan-kapan ini bu kapan? Gene kapan-kapan itu orang ngerti kapan-kapan nih. Ya. Ditanya lagi, enggak, tapi kan kapan-kapan kudu cetok kapan nih. Jangan itu orang ngerti bahasa atau jangan kapan-kapan itu yo kapan-kapan. Ini enggak boleh karena enggak jelas, ya. Keterangan kemarin kita bahas ada panjang lebar. Ini kesimpulannya, ditangguhkan boleh, tapi ditangguhkan ini harus jelas waktunya, kapan pembayarannya. Ini dari sisi waktunya. Yang berikutnya dari sisi ukurannya, dari sisi ukuran dan yang menerimanya. Yang pertama ada mahar ini yang diberikan secara utuh, lalu wanita itu menerimanya secara utuh. Dan ada yang menerima itu hanya setengahnya, ya. Masa ada mahar itu hanya terima setengahnya. Maka ini kemarin kita sampaikan, yang menerima utuh adalah satu, jika ada seorang laki-laki menikahi istrinya, menikahi seorang wanita dan menjadi istrinya, maka ketika nanti
ya ketika nanti wanita atau istrinya itu sudah dikumpuli, maka mahar itu harus diterimakan secara utuh jika ditangguhkan. Yang kedua, suami meninggal dunia ya sebelum dukhul, sebelum menggauli istrinya, ini pun juga istrinya bisa menerima secara utuh. Suami menikahi seorang wanita, ternyata kan pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, baru diakad nikahkan, baru angkah tuka, wazawaj tuka di siapa, lalu diterima qabil nikahaha wa tazwijaha bi mahrin madhkurin halan. Ketika kemudian baru berdoa, doa selesai, ternyata suaminya tiba-tiba keleleh. Nah, keleleh itu apa namanya? Maka itu lemas, jatuh, dan ternyata meninggal dunia. Dalam kondisi seperti itu, mahar yang sudah diberikan tidak boleh diminta kembali oleh keluarganya. Bapaknya tidak boleh menerima lagi gandeng mahar ini, gandeng rasido, ayo bukan rasido, sudah. Itu kan sudah, bukan tidak jadi, itu sudah berlangsung. Maka wanita ya istri ini berat menerima secara penuh. Yang ketiga, ketika sudah terjadi pernikahan dan keduanya sudah runtang-runtung dalam waktu yang cukup lama, lalu istri suaminya misalnya meninggal dunia misalnya, meskipun sang istri ternyata belum dikumpuli, masih gadis, masih perawan. Ketika suami meninggal dunia, maka istri ini meskipun belum diapa-apakan, tapi sudah kholwat. Kholwat itu sudah apa ya? Runtang-runtung itu bahasa Indonesianya apa? Sana kemari. Ya berdua-duaan ya. Nah, jadi sudah kesana kemari itu sudah berdua terus ya. Meskipun belum punya rumah, masih tinggalnya di PMI, ya, desa PMI, Pondok Mertua Indah. Jadi karena belum punya ya rumah, dong sana, dong kesana, sudah berkhulwat. Ini pun ketika suami meninggal dunia, meskipun sang istri belum diapa-apakan, mahar tidak boleh ditarik kembali oleh pihak keluarga suami. Atau kemudian yang keempat, ketika ya suami istri sudah serumah, lah ini sudah serumah. Tadi masih di PMI, masih di Pondok Mertua Indah. Ya, kalau ini sudah berumah tangga, sudah jadi satu rumah, ya meskipun rumahnya itu masih kontrak, ya masih kontrak, ya karena yang penting ada rumah, meskipun rumah itu kontrak, ya dan dia jadi kontraktor. Jadi masih kontrak ke sana kemari. Suami meninggal dunia, sang istri boleh menerima mahar itu dan mahar itu tidak boleh ditarik kembali oleh keluarganya. Nah, yang kelima ini saya tulis kuning karena ini khilaf di kalangan para ulama, yaitu dicerai sebelum dikumpuli. Adapun ya nerima setengahnya adalah masalahnya yang setengahnya adalah yang pertama, istri dicerai sebelum dikumpuli. Ini maharnya diterimakan setengah. Jika mahar itu sudah diberikan semuanya, setengahnya dikembalikan kepada suaminya. Jika masih ditangguhkan iseh hutang, maka yang diberikan kepada istrinya ini separuhnya. Nah, nanti ini akan kita bahas, ada ayat di sana. Yang kedua, cerai belum dukhul, ya. Kalau sudah dicerai belum diapa-apakan, maharnya nilainya sudah disebutkan, maharnya 10 juta. Kemudian dicerai sebelum diapa-apakan, maka kemudian 10 juta itu jika masih dihutang, 50%-nya harus diberikan kepada istrinya.
Jika sudah diberikan kepada istrinya, istrinya mengembalikan kepada suaminya. Ini ketika dicerai belum diapa-apakan, maharnya sudah disebutkan. Jika dicerai sebelum dikumpuli dan maharnya tidak disebutkan, tadi maharnya tidak disebutkan, itu boleh. Maka ini juga berlaku separuh dari mahar mithli. Kemarin kita singgung mahar mithli itu adalah mahar yang tidak disebutkan. Ketika mahar itu tidak disebutkan, maka nanti sang istri boleh menerima mahar, ya. Standarnya apa? Standarnya berapa kemarin? Standarnya, ya, kalau ada UMR, upah minimum regional, ini ada apa? UMR. Ya, standar, ya, bukan upah, ya, standar apa namanya? Mahar regional. Artinya di wilayah situ itu mahar rata-rata berapa? Nah, itu nanti mahar yang diterima oleh istrinya. Kalau terjadi kemudian tidak disebutkan, kalau dicerai sebelum dikumpuli, maka separuh dari rata-rata. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan. Ini untuk memudahkan, karena kemarin kita bahas itu pembahasannya itu hanya pendek, tetapi agak rumit. Maka kemudian kami buatkan bagian ini supaya memudahkan. Baik ibu bapak, para jamaah rahimahumullah, selanjutnya kita sampai, ya, setelah persoalan tadi perkara tinjauan mahar, maka yang selanjutnya akan kita bahas adalah ma yasqutu bihil mahru kullu, ya. Apa yang menyebabkan mahar itu tidak perlu dibayarkan? Apa yang menjadikan mahar itu gugur, ya, gugur secara penuh, tidak perlu dibayarkan? Pertama, husulul furqah min janibi zaujati qabla dukhuli. Pertama, terjadinya furqah. Furqah itu sesuatu yang memaksa harus pisah. Nah, itu istilah saja. Sebenarnya ada istilah talak, ada istilah furqah. Kalau talak itu cerai, itu memang kesengajaan. Sang suami menceraikan istrinya. Ini kesengajaan. Kalau istilah furqah di bab ini, itu adalah suatu perkara yang menjadikan pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan, tidak bisa diteruskan. Mau tidak mau harus pisah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mencederai salah satu di antara keduanya. Contohnya, ka'an tuslima wa zawjaha kafirun. Misalnya, ketika sudah menikah, suami dengan istri sudah sama-sama menikah, setelah pernikahan tiba-tiba istrinya menyatakan keluar dari Islam misalnya. Dalam kondisi seperti ini maka terjadi yang namanya furqah. Mau tidak mau, ya, dalam sudut pandang agama, perkawinannya tidak bisa dilangsungkan, tidak bisa diteruskan, kudu pisah. Itu namanya furqah. Kalau cerai memang sengaja suami menceraikan istrinya. Au yufsahu zawaju bi'aibi fi zaujati au ayyatadda. Atau misalnya terjadinya fasah, nikah itu menjadi rusak. Kenapa? Ya, karena zawaji bi'aibi fi zaujati. Karena dalam pernikahan itu ternyata ada cacat dari pihak istri. Misalnya apa? Misalnya seorang suami ketika menikah istrinya, ini tujuan ingin melangsungkan rumah tangga untuk mendapatkan keturunan.
Ternyata misalnya ketika keduanya sudah menikah, ternyata istrinya itu, mohon maaf, istrinya itu misalnya wanita jadi-jadian. Jadi-jadian gimana? Misalnya kan ada seorang laki-laki yang melakukan operasi kelamin, ya, dari laki-laki menjadi perempuan. Nggak usah ditanya, ini pertanyaan Pak Agus, dan saya akan jawab. Ya. Itu bukan bagian saya. Itu misalnya karena ada faktanya, ada seperti itu yang melakukan operasi, ya, kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Sehingga ketika sudah menikah, karena memang aslinya itu lama, ya. Kalau biasa-biasa ya mau ke unjukan ini, dong lesu, ini. Kalau lama ini waktu aslinya itu, akan nggak bisa mau melanjutkan ini sang suaminya, wah ini nggak bisa, karena asli laki-laki kan nggak mungkin bisa melahirkan anak, hanya operasi kelamin saja, sehingga nggak bisa melanjutkan keturunan. Ini menjadi rusak, namanya furqah. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang menyebabkan itu harus bisa, karena menyalahi kesepakatan yang ada di awal. Au antakuna arda'at an yufsahu bi nikahiha, atau setelah dinikahi ternyata punya telusur, ternyata istrinya itu masih saudara sepersusuan. Dia sudah menikah, ya, baru dinikahkan, kemudian malam hari baru makan, buyon-buyon, mungkin buyon kayak cilik, dititipin sama ibu saya di tempatnya Bu Anu, ya. Lalu ibu saya pergi dalam waktu yang lama 3 bulan. Saya dititipkan di situ waktu bayi katanya. Terus ini siapa? Ini itu, ya. Saya diimini sama itu, disurusi sama dia dalam waktu 4 bulan. Istrinya kaget, iya ternyata saya juga sama. Saya juga waktu ibu saya, ya, dinas luar misalnya, ya, urusan pekerjaan, saya malah 1 tahun di sana waktu masih kecil, ya, sehingga saya disusui di sana dalam waktu 1 tahun. Karena tahu ternyata ini saudara sepersusuan, maka harus furqah, harus bisa, tidak bisa dilanjutkan kembali pernikahannya. Nah, ketika kondisinya seperti itu, jika kemudian ketika pernikahannya, nikahnya itu, maharnya itu ditangguhkan, masih diutang, maka maharnya tidak perlu dibayarkan. Jika maharnya itu sudah diberikan secara penuh, maka kemudian mahar itu dikembalikan kepada suaminya. Ini pertama yang menjadikan mahar itu gugur. Yang kedua adalah khulu'u 'alal mahri qabla dukhuli aw ba'dahu. Yang kedua adalah karena khulu', ya, pakai ain. Khulu' bukan khulu'. Kalau khulu' itu akhlak. Khulu' itu perceraian yang diakibatkan oleh permintaan dari pihak istri. Itu namanya khulu'. Ya, istilah Jawanya proponetan itu. Ada istilah sendiri. Ya, jadi perceraian itu yang meminta dari pihak istri. Itu namanya pengertian jadi. Apa? Bukan, istilahnya rapat atau apa? Rapat. Saya tidak tahu persis istilah Jawanya. Jadi perceraian itu nanti akan bab khusus tentang khulu ini yang tidak banyak diketahui. Kalau terjadi khulu, meskipun khulu, tetap nanti yang menjatuhkan cerai adalah suami. Tapi atas permintaan istrinya, khulu yang seperti ini perceraiannya sudah batin kubro.
suami tidak bisa kembali lagi kepada istrinya, kecuali kalau istrinya itu dinikahi oleh orang lain, karena yang meminta adalah dari pihak istri. Ini namanya khulu. Khulu. Jadi khulu itu ya perceraian dalam rumah tangga ya, yang disebabkan atas permintaan dari pihak istri, sehingga yang mengajukan istrinya. Meskipun nanti tetap cerai itu yang menjatuhkan adalah suaminya, tapi yang meminta adalah istrinya. Itu kalau dalam fikih itu jatuh talaknya talak bain kubro, sehingga tidak boleh dirujuk kembali. Suami tidak punya hak untuk rujuk kembali, kecuali kalau istri itu sudah dinikahi oleh orang lain. Nikahnya nikah alami, bukan nikah by design. Ya, nikah by design itu nikah yang apa? Rekayasa. Ya, seperti dulu pernah kita bahas, termasuk nikah yang tidak diperbolehkan itu nikah ya tahlil, pakai H bukan pakai H, ya bukan tahlil tapi tahlil pakai H. Nikah tahlil itu nikah by design. Ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki telah mentalak istrinya dengan talak tiga, maka sang suami ini tidak boleh untuk rujuk kepada istrinya, kecuali kalau istri itu dinikahi oleh orang lain. Nah, ketika ada seperti itu, ternyata sang suami yang sudah menceraikan istrinya itu dia menyesal. Wah, tak pikir-pikir tetap kepada istri yang kedua itu masih lebih susah dibanding istri yang pertama. Tak pikir-pikir tak balennya terusin biaya. Nah, karena sudah cerai 3 kan tidak boleh lagi menikah lagi. Kemudian dia nyuruh orang, kita akan jadi jualan bisnis keraku, misalnya tak tawarin bisnis, aku bilang bikin toh dari karo kok ini yo kondisi segala ini kalau dia hukum aku malah orang kenal ini hari meneng rasa apa ya, rasa ngomong kalau jamal mantar barang karena sudah dibahas ya. Ini hari sampean untuk akon ngepek bujuk aku kayak nengmu dipegang nanti dicerai, nanti nggak usah lama-lama 3 bulan saja, nggak usah khawatir tak ganti mahar tak kasih ya. Terus setelah mahar tak kasih, nanti selama 3 bulan kamu jadi istrinya suami istri saya itu, nanti kamu tak kasih penghasilan sebulannya 2 juta. Gimana? Oh, 2 juta ya aku yo nanggung orang-orang tuh ya, aku kan dari dulu aku ya kok 2 juta 4 juta, wah sampai aku 4 juta gitu. Sampai yang menurut aku enggak ya, kira 4 juta deal 3 juta. Nah, ini namanya nikah tahlil. Nikah tahlil ini tetap tidak bisa menghalalkan sang suami tadi yang sudah menceraikan 3 kali, talak 3 untuk kembali kepada istrinya yang tadi. Karena itu nikah ya by-design, nikah yang dengan dengan rekayasa. Nah, ibu bapak, kalau kita buka dalam nanti ada pembahasan terkait tentang khulu ini, pembahasan rinci. Nah, khulu ini ya, fa idza khala ar-rajul imra'atahu 'ala mahriha saqata mahri kulli. Fa in kana al-mahru ghayru maqbudin saqata 'ani zawaji wa in kana maqbudan raddathu 'ala zawji. Ketika seorang suami menceraikan istrinya tetapi karena khulu, maka disebabkan karena khulu ini mahar yang mesti diberikan oleh suami kepada istrinya, maka maharnya itu gugur. Baik khulu ini terjadi setelah istrinya dikumpuli oleh suaminya atau belum dikumpuli, sama saja tidak ada bedanya. Ini qabla dukhuli au ba'dahu.
Kemudian fa'in kana al-mahru ghairu maqbudin, ketika mahar itu belum diberikan, masih dihutang. Kalau mahar itu dari suaminya diberikan kepada istrinya, masih ditangguhkan, belum dibayar, tapi terjadi khulu ini, saqata 'ani zauji, maka mahar itu gugur, ya, tidak perlu dibayarkan. Ini karena khulu. Wa in kana maqbudan, tetapi kalau ternyata mahar itu sudah diberikan oleh suaminya kepada istrinya, tapi kemudian terjadi khulu ini, raddatu 'ala zauji, maka mahar yang sudah diberikan oleh suaminya kepada istrinya, istrinya harus mengembalikan pada suaminya. Itu jika perceraian ini disebabkan karena khulu. Maka khulu itu biasanya kalau suaminya ya punya ilmu, dia sering menuntut banyak dari istrinya. Tapi ini saya bukan marah ini. Ya, itu biasanya karena itu peluang, ya, suami berpeluang untuk, kalau istilah buruknya itu, memeras istrinya. Karena memang ini diakibatkan yang meminta adalah istrinya. Kemudian yang ketiga al-ibrah, ya, al-ibrah tanazulu an kulli malikum kulli aqdahu. Fa idza tanazalat mar'atu an mahriha al-mafrud wa kana dainan fi dhimmati zawji fa innahu yasqutu in kana al-mar'atu ahlan, ya, ahlan litabarru'i. Ibrah ini mungkin saya lewati dulu, ya, masih ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Saya masuk ke yang keempat, hibbatuz zaujati kullil mahri zauji. Hibbatuz zaujati kullil mahri zauji. Istri menghibahkan mahar itu kepada suaminya. Menghibahkan berarti apa? Memberikan semuanya. Mata kana ahlan litabarru'i wa qabla zawjil hibbati fil majlisi sawa'un akanat hibbatu qabla al-qabdi aw ba'dahu. Jadi ketika seorang suami, ketika seorang istri memberikan kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya, baik tidak menerimanya, ya, baik tidak menerimanya qabla zawjil hibbatu fil majlis, baik tidak menerimanya ketika akad, misalnya, ya, misalnya sang suami sudah memberikan mahar, sudah disiapkan. Maharnya apa? Maharnya unta, ya, dan uang misalnya 100 juta sudah disiapkan. Ketika akad nikah, angkah tuka wazawastuka di mahrin, sifat maharnya. Ternyata kalau istri mengatakan tidak usah pakai mahar yang sudah mau diberikan saya kembalikan kembali, saya rela untuk tidak diberi mahar asal dia jadi suami saya, misalnya, ya, tapi jarang yang begitu, ya, hampir jarang, mungkin tidak ada, ya. Ketika istri merelakannya, ya, atau menghibahkannya, sawa'un akanat hibatu qabla qabdi aw ba'dahu, baik ketika mahar itu sudah diberikan atau belum diberikan. Belum diberikan itu ketika masih ditangguhkan. Kalau masih ditangguhkan, maka kemudian istri mengatakan wis ora wis taklil lagi. Wong sampean arek apa namanya? Maharnya kan arek dibareke bulan apa tadi? Bulan Maret, ya, wong bisnisnya jadi sasi apa? Februari, ya, tidak apa-apa, perasaan dibagi mahar apa-apa. Aku lilo ora dibai mahar. Ini boleh dibolehkan. Maka mahar menjadi yaskut, mahar menjadi gugur, yaitu dari pihak suami ketika memang istrinya kemudian menghibahkannya. Ya, ketika dia mengatakan ibrah itu merelakan itu siap untuk tidak menerima mahar. Tetapi ini mungkin kita
pokoknya kita lewatkan dulu, nanti kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah afwatul mar'atu wa man biyadihi uqdatun nikah. Afwul mar'ah, ketika seorang wanita memberikan maaf, waman biyadi uqdatun nikah, dan orang-orang yang punya kuasa dalam pernikahan atas mahar yang dibayarkan. Artinya ya, maafnya, toleransinya seorang wanita dan yang punya kuasa dalam akad nikah terhadap mahar. Baik Ibu Bapak, ini ada firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan pelan-pelan. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamusuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fuwalladzi biyadihi uqdatun nikahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansabul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basira. Ayat ini sebenarnya kalau dikupas ini sangat panjang, ada beberapa bab dalam ayat ini. Baik, kita baca sekilas. Wa in talaqtumuhunna, dan jika atau ketika kalian wahai para suami menceraikan istri-istri kalian. Ketika ada di antara kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamusuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Menyentuh ini majaz, ya, bahasa kias. Yang dimaksud menyentuh ini adalah mengumpuli istrinya. Kata Allah, dan ketika kalian atau jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mengumpuli mereka, waqad faradtum lahunna, sedangkan kalian telah menentukan untuk mereka fariidatan, mahar yang harus kalian berikan. Maharnya sudah ditentukan, sudah disebutkan. Tadi sebelum ini kita kembali ke bagan tadi, kan ada mahar itu yang dari sisi nilai ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Yang disebutkan disunahkan, memang anjurannya disebutkan, ya. Meskipun tidak menyebutkan boleh, tapi sekedar boleh. Tapi lebih utama adalah menyebutkan, karena nanti ada efek hukum di belakangnya. Nah, Allah katakan, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mengumpuli mereka, sedangkan kalian telah menentukan nilai mahar untuk mereka, ya, fanisfu ma faradtum, maka yang kalian berikan adalah separuh dari mahar yang telah kalian tentukan. Ini Allah sendiri yang mengatakan, ketika ada seorang suami menceraikan istrinya sebelum ia mengumpuli istrinya lalu cerai, lalu ia menceraikannya, maka mahar yang diberikan kepada istrinya itu adalah separuh dari ketentuannya. Jika mahar itu ditangguhkan, pokoknya nanti bulan Maret maharnya belum apa-apa sudah diceraikan, maka yang diberikan kepada istrinya adalah separuh. Kita sederhana dan lanjutkan kembali. Jadi Allah
jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menyentuh mereka, dan kalian telah menentukan maharnya untuk mereka, maka berikanlah separuh dari mahar yang telah kalian tentukan untuk mereka. Fanisfu ma faradtum, maka berikanlah separuh dari, baginya adalah separuh dari mahar yang kalian berikan kepada mereka. Illa ayyafuna, kecuali jika istri kalian memaafkannya. Memaafkannya itu artinya wis rasa aku ora nampa. Ketika istrinya kemudian memaafkannya. Ini misalnya mahar itu masih ditangguhkan, maharnya masih dihutang. Ketika sudah nikah ternyata ada sesuatu hal, kemudian suami menceraikannya, belum mengumpulinya. Ketika mahar itu masih ditangguhkan, maka kewajiban suami tadi adalah memberikan separuh dari mahar yang sudah disebutkan tadi. Illa ayyafuna, kecuali mereka memaafkannya. Memaafkannya artinya dari pihak istri dia mengatakan, sudahlah, karena memang kita tidak berjodoh dan kita belum melakukan apapun, ya sudah, mahar yang mestinya diberikan itu ya, dan mestinya separuh karena saya juga ikut ngaji misalnya ya, sudah tidak usah diberikan. Ini ketika istrinya memaafkannya. Aw ya'fu alladhi biyadi 'uqdatun nikahi, atau orang yang punya kekuasaan dalam pernikahan itu dia yang memaafkannya. Nah, orang yang punya kuasa dalam pernikahan itu, ini ulama khilaf. Pertama, ada yang berpendapat orang yang punya kuasa dalam akad nikah itu adalah walinya. Ya, wali dari pihak istri. Wali dari pihak istri memaafkan, ya sudah, karena memang kamu belum apa-apa dengan anakku, ya sudah, maharnya tidak usah dibayarkan. Ini ketika wali itu memaafkan. Atau yang dimaksud yang punya kuasa atas pernikahan itu, yang dimaksud itu adalah sang suami itu sendiri. Sang suami memaafkan. Memaafkan artinya kepada istri mengatakan, sudah, meskipun tidak berjodoh, mestinya maharnya kan separuh, sudah, saya maafkan, tidak separuh, tak boleh kabeh wae. Nah, itu ketika dari pihak suaminya. Ini bilang di kalangan para ahli tafsir. Ya, jadi terkait yang di sini kalimat yang fuwalladhi biyadi 'uqdatun nikah, dan orang yang punya kekuasaan dalam akad nikah itu memaafkannya. Ini pendapat pertama, yang dimaksud di situ adalah walinya. Walinya memaafkan, sudahlah, nggak usah dibayarkan. Atau di sini dimaksud adalah suami itu sendiri yang memang dalam akad nikah itu, dan dia memaafkan, artinya memaafkan itu, ya sudah, meskipun mestinya separuh akan saya bayarkan semuanya. Lalu kata Allah Ta'ala, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, dan memberi maaf itu lebih baik, lebih dekat kepada ketakwaan. Orang yang toleran, baik dari pihak walinya atau istrinya, yang dia kemudian memaafkannya, sudahlah, tak usah dibayarkan, nggak apa-apa, toh kita juga belum melakukan apa-apa. Itu dari pihak istri. Dari pihak suami, meskipun tahu ini sudah nggak apa-apa, maharnya sudah diberikan, istrinya itu maharnya kemarin 10 juta, ya mas tak balikin 5 juta. Suaminya dengan tegar mengatakan, ora usah, aku ikhlas kapokok, aku njaluk ngapura. Ya, saya minta maaf karena tidak bisa melanjutkan pernikahan. Sudahlah, mahar itu
tidak usah diberikan baik sampai 2 hari KB. Itu kalau dari pihak suaminya. Yang seperti ini aqrabu lit-taqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Lalu ibu bapak, saya baca ini agak agak di sini itu agak mondok-ondok. Dalam kondisi ini kan ayat tentang perceraian, ya, ayat perceraian. Allah sedang menjelaskan ketika ada keretakan hubungan suami istri sampai kemudian perceraian. Dalam kondisi yang kemudian bercerai seperti itu, Allah masih mengatakan wala tansawul fadla bainakum, dan kalian jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Ayat ini sekalian, para mufasir baca ayat ini banyak yang menangis. Kenapa? Dalam kondisi retak begitu, namanya suami istri berpisah itu kan pasti kondisinya tidak sedang baik-baik saja kan, emosi, marah, saling menuntut, menyalahkan. Dalam kondisi seperti itu Allah masih mengatakan wala tansawul fadla bainakum, kalian jangan melupakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Suami meskipun marah dengan istrinya dalam keadaan kacau pikirannya, akhirnya kemudian bercerai, maka tetap Allah katakan apa? Kesetiaan istri dulu ketika melayani, membaik, lewati, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Istri pun juga demikian. Ketika kemudian istrinya marah, ya, kemudian mencerai, bahkan istrinya yang minta cerai, khuluk seperti tadi, itu Allah masih mengatakan meskipun begitu kamu jangan lupakan kebaikan suamimu yang dulu pernah melindungimu, menafkahimu. Kenapa? Salah satu kaidah di dalam Al-Quran itu adalah kita dianjurkan untuk tidak melupakan kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, siapapun dia. Ini akhlak yang banyak diabaikan, tapi sangat diperlukan, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak melupakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, apapun kebaikan itu, antara suami istri, ya, antara rekan kerja, pertemanan, persahabatan, dalam pekerjaan, suami istri, guru dan murid dan seterusnya. Itu wasiat Allah, jangan kalian lupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kalian. Ibu bapak, coba kalau kita ambil 2 riwayat. Pertama, ketika Rasulullah SAW, ya, melihat ke arah surga dan neraka, lalu apa kata Nabi? Saya melihat neraka dan kebetulan penghuninya, mohon maaf, banyak sekali kaum perempuan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa perempuan begitu? Apa kata Rasulullah? Mereka itu adalah takfurnal nasyir. Mereka itu adalah mengkufuri, tidak mensyukuri pemberian suami. Apa artinya? Ancaman neraka bagi seorang istri yang melupakan kebaikan suaminya. Kebaikan seumur hidup itu dilupakan dengan keburukan yang seujung kuku. Itu peringatan pertama. Itu kalau kita cermati, salah satu penyebabnya adalah apa? Takfurnal asri, itu tidak mensyukuri apa yang diberikan suaminya. Kenapa? Karena wanita itu melupakan kebaikan suaminya. Ibu bapak, riwayat yang kedua yang lebih dahsyat dalam hadis sahih, ya, dalam hadis sahih ketika perang Badar, ya, perang selesai dan kemenangan di tahun Muslimin. Kemudian ketika perang sudah selesai, maka banyak tawanan orang musyrikin Quraisy itu, orang-orang Makkah yang jadi tawannya kaum muslimin, sudah jadi tawanan.
Dan tawanan itu mau diapakan saja manut, mau dibunuh juga manut, ditebus dengan tebusan yang mahal juga manut. Apa kata Nabi setelah perang Badar selesai? Di hadapan para tawanan itu kata Rasulullah mengatakan apa? Wahai sekalian manusia, seandainya Mut'im bin Adi sekarang ini datang ke sini, lalu ia meminta supaya tawanan-tawanan yang busuk ini dibebaskan tanpa meminta tebusan. Kalau yang meminta Mut'im bin Adi, maka pasti akan saya lakukan. Itu kata Nabi. Siapa Mut'im bin Adi itu? Mut'im bin Adi itu adalah seorang musyrik Quraisy yang ketika Nabi dakwah di Taif, kemudian di sana dilempari batu, kemudian Rasulullah pulang dengan membawa kekecewaan tentunya. Kemudian begitu sampai di Makkah, penduduk Makkah menolak semuanya. Muhammad tidak boleh kembali ke Makkah. Rasulullah semakin galau. Dan semuanya sudah mengatakan kalau Muhammad kembali ke Makkah, maka akan berhadapan dengan kematian. Waktu itu tampillah sosok Mut'im bin Adi, musyrik dia, orang musyrik. Dia mengatakan Muhammad ada di bawah jaminanku dan tidak boleh ada seorang pun yang menyentuh dan menyakiti Muhammad karena aku yang menjaminnya, akulah pelindungnya. Rasulullah pun bisa kembali ke Makkah dan Mut'im bin Adi itu meninggal dunia tetap dalam keadaan musyrik. Ibu bapak bayangkan Rasulullah SAW menerima kebaikan dari orang musyrik sudah mati. Orang musyrik sudah mati. Nabi mengatakan kalau saja Mut'im bin Adi datang ke sini, kemudian dia meminta agar tawanan ini dibebaskan tanpa tebusan, kalau dia yang minta akan tentu serahkan tawan semuanya. Apa Rasulullah SAW tidak melupakan kebaikan meskipun yang melakukan orang muslim. Ibu bapak, mohon maaf kita jauh dari akal. Kadang-kadang kita sesama ngaji saja, sesama jamaah. Kadang ya ustaz dengan jamaahnya, kadang jamaah dengan ustaznya. Memang kebenaran ngaji ini roncok menit itu sampai kemudian muli-muli misalnya. Ibu bapak, saya sampaikan banyak para mufassir baca ini pada nangis karena begitu akhlak Nabi itu luar biasa. Saya baca itu betul-betul gerger-gerger di sini. Iya ya. Rasulullah mengatakan begitu di hadapan para sahabat agung. Para sahabat yang mengatakan kita bunuh ya Rasulullah. Yang mengatakan kita minta tebusan yang mahal-mahal. Pada tawanan perang Badar. Tapi Nabi mengatakan seandainya Mut'im bin Adi datang ke sini, lalu dia meminta tawanan ini dilepaskan tanpa meminta tebusan. Kalau dia yang minta, maka semua akan aku lepaskan. Hanya gara-gara Nabi pernah ditolongnya. Bandingkan pertolongan kita ini dengan hasil peperangan itu kan sangat berbeda jauh. Tapi Rasulullah SAW tidak melupakan kebaikan meskipun yang melakukan itu adalah orang muslim. Itu yang sering dijadikan guruan, ya. Mohon maaf bahasanya. Ada yang mengatakan iyo ya. Kadang yang mengatakan begini, kadang menungso itu luwih mawa timbang gugu. Ada yang goyonan begitu, meskipun juga tidak benar. Kenapa? Kadang menungso di api 5 tahun orang diteni. Tapi kalau gugup, ada soal gugup ya. Kalau gugup itu kok dipakani 2 dino 3 dino saja, dia akan diteni sing wis tau makani dan itu akan diingat sampai gugup itu meninggal. Gugup itu mati. Kesalahan ini firman Allah Ta'ala ini ya, oleh saya pernah memberikan pengajian seputar itu.
yaitu terkait tentang jangan lupakan kebaikan orang lain yang telah berbuat baik kepada kalian. Mungkin lain waktu kalau pas pengajian ahad pagi bisa kami sampaikan, karena ini akhlak yang sudah ditinggalkan, diabaikan. Maka ibu bapak kadang begini, mohon maaf, ada murid dengan gurunya itu yang bencinya luar biasa. Dia sudah diajarkan. Maka saya sering sampaikan pada anak-anak santri, pada anak-anak saya sampaikan, pokoknya jenengan guru sampai sampean mati dia adalah guru kalian. Jangan sampai kalian berani kepadanya. Kenapa? Dia sudah banyak berbuat kepada kalian dan itu tidak mungkin kalian bisa membalasnya. Untuk bisa melakukan kebaikan, minimal kamu jangan melupakan kebaikannya. Ini yang berwasiat Allah Ta'ala, wala tansawul fadla bainakum bisal al-Baqarah. Dan Allah Ta'ala mengatakan itu dalam kondisi keretakan dalam rumah tangga. Kalau dalam perceraian saja Rasulullah masih mengatakan seperti itu, apalagi dalam kondisi yang normal. Oleh karenanya ini oleh para ulama disampaikan atau dijelaskan, yaitu terkait akhlak yang sudah diabaikan, padahal akhlak itu sangat dibutuhkan. Itu perlu kita sampaikan ke keluarga kita, kepada anak-anak kita, agar ya tidak mudah melupakan kebaikan yang telah berikan orang kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala mengakhiri dengan firman-Nya dengan firman-Nya, Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Ta'ala terhadap apa yang kalian lakukan Allah Maha melihat. Terhadap apa yang kita lakukan Allah Maha melihat. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita melupakan kebaikannya, Allah tahu kalau kita itu melakukannya. Dan ketika ada orang berbuat kepada kita, kita tidak bisa membalasnya, tetapi kita tidak melupakan kebaikannya, Allah pun juga tahu. Tapi pesan Allah, jangan kalian lupakan kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kalian. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, mengingat waktu, kita cukupkan sampai di sini, dan keterangan penjelasan ini bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, sampai di sini mungkin kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke. Merujuk pada ayat yang kita baca, merujuk pada yang kita baca, maka jawabannya apa? Jawabannya iya. Karena memang ibu bapak begini, sebenarnya ada di beberapa riwayat khulu itu boleh, tetapi sangat dibenci oleh Allah. Perceraian ketika yang menceraikan itu suaminya, itu Allah sudah benci. Apalagi jika yang menuntut itu adalah istrinya tanpa alasan yang syar'i. Tentunya jika ada alasan syar'i boleh-boleh saja. Misalnya ya di antara keduanya ya memang secara agama tidak bisa dilanjutkan. Contohnya misalnya suaminya dia tidak menafkahinya dalam keadaan mampu menafkahinya misalnya, ya maka tetap diperbolehkan. Atau tadi kita sampaikan suami menceraikan istrinya, ternyata istrinya itu kawin, ya
bukan laki-laki betulan, atau ketika memang ada alasan yang syar'i, ya itu memang diperbolehkan. Merujuk kembali juga baik. Itu Pak, kita ambil beberapa contoh. Rasulullah kan juga menceraikan istrinya. Itulah dinamika rumah tangga. Rasul itu sudah menceraikan istrinya. Ada yang dirujuk kembali. Siapa? Istri Nabi yang dicerai oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah rujuk kembali atas perintah Allah, bukan perintah tetangganya. Yang perintah Allah langsung. Siapa? Siapa berarti? Yang tahu rahasia Senin. Hafsah. Hafsah itu putri dari Umar bin Khattab. Itu diceraikan, tetapi kemudian dirujuk kembali. Tapi ada maulanya yang dicerai, ya dicerai tapi tidak dirujuk kembali. Artinya pernikahan, perceraian itu sesuatu yang memang terjadinya manusiawi. Ketika memang harus terjadi perceraian, maka perceraian itu menjadi sebuah solusi. Jadi cerai itu solusi, bukan suka-suka. Ada yang memang kalau tidak cerai itu tidak mungkin akan bisa beribadah, tidak mungkin kemudian akan damai dalam kehidupannya. Yang ketika nanti dilanjutkan justru akan menambah dosa dari keduanya. Kondisi seperti itu memang sebaiknya ya cerai. Itu nanti ada di bab terkait perceraian. Jadi kalau tadi disampaikan, kalau melihat ayat ini maka iya. Apakah kemudian nanti suaminya akan menerimanya atau tidak itu urusan lain. Tetapi dari istri itu mengembalikan. Kalau dikembalikan kepada yang tadi kita bahas. Sekarang? Oh, tetap sah. Ya. Perceraian tetap sah. Ketika tadi sudah cerai, artinya itu ada kewajiban yang mesti ditunaikan. Kalau tidak dikembalikan, apakah perceraiannya sah dan berjalan? Ya, sah dan berjalan. Hanya berarti tadi si wanita itu melakukan kezaliman karena tidak melakukan sebagaimana perintahnya. Meskipun yang melakukannya hampir sedikit yang melakukan. Karena tadi ketika sudah namanya perceraian itu sudah hal-hal yang kondusif hilang semuanya. Semuanya jadi tidak kondusif. Oleh karenanya Allah wanti-wanti kondisi seperti itu saja. Kata Allah, jangan lupakan kebaikan orang lain. Suami tetap mengingat istrinya meskipun marah yang di hulu itu. Suami harus tetap mengingat kebaikan dari istrinya. Istrinya pun begitu, tidak melupakan kebaikan dari suami-suaminya. Allah alam. Sekarang, baik Bapak, sampai di sini